家好，欢迎回来10分钟汉语 10 minute Chinese 10 menit bahasa Mandarin. Hari ini kita akan bercerita tentang sesuatu yang kalian udah pasti gak asing lagi. 12 Xiao 12 生肖. Jangan lupa ya dukung kami terus dengan subscribe, like dan komen. Dan share video ini ke teman kalian jika kalian merasa terbantu. Coba kalian masih ingat gak sih 12 binatang yang ada di Xiao? Betul, tikus, sapi atau kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, domba atau kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Di dalam budaya Chinese, setiap binatang melambangkan 1 tahun, dan setiap 12 tahun diulangi lagi. Dan gak hanya itu aja, ternyata orang Chinese pun percaya bahwa Xiao itu berhubungan dengan karakter orang. Misalnya, mereka percaya bahwa orang yang Xiao-nya kerbau lebih keras kepala, sedangkan Xiao monyet lebih pintar. Benar gak sih? Karena itu, maka 12 Xiao ini memiliki makna yang khusus. Di dalam bahasa Mandarin, banyak kata-kata yang menggunakan Xiao untuk menggambarkan karakter seseorang. Contohnya kita langsung lihat ya. Yang pertama, tikus, lao shu. Binatang yang satu ini adalah binatang yang tidak disukai. Makanya biasanya kalimat yang ada tikus atau lao shu biasanya mengandung makna yang kurang bagus. Contohnya, guo jie lao shu. Guo jie lao shu. Kalimat ini digunakan untuk seseorang yang banyak dibenci oleh orang atau orang yang dibenci oleh semua orang karena kejahatannya. Guo jie lao shu. Yang kedua adalah sapi atau kerbau, niu. Zaman dulu orang menganggap sapi atau kerbau ini adalah binatang yang rajin, tapi tidak untuk orang saat ini. Saat ini orang menggunakan kata niu ini sebagai sebutan yang kurang baik atau kurang bagus. Misalnya, huang niu. Huang niu adalah sebutan untuk calo atau orang yang menggunakan cara yang tidak benar untuk membeli tiket dengan jumlah yang banyak dan kemudian dijual dengan harga yang sangat mahal. Itu disebut huang niu. Berikutnya ada macan atau lao hu. Macan dianggap sebagai binatang yang melambangkan kekuasaan. Dia disebut raja di antara para binatang. Dan kata yang menggunakan lao hu ini, misalnya, mu lao hu. Mu lao hu adalah sebutan untuk perempuan yang temperamen dan sangat berkuasa. Mu lao hu. Berikutnya ada binatang kelinci atau tuzi. Biasanya kita menganggap kelinci ini sebagai binatang yang lucu ya, pinter. Tapi ternyata di dalam bahasa Mandarin, kata yang mengandung tuzi itu biasanya dipakai untuk memarahi orang. Biasanya orang tua memarahi anaknya dengan kata tu zai zi. Tu zai zi. Ni zhe ge tu zai zi. Ni zhe ge tu zai zi. Yang kelima, naga. Long. Long. Naga ini adalah ciri khas orang Chinese ya. Kalian pasti tahu, apalagi kalau kalian senang nonton film silat. Pasti gak jauh-jauh dari naga. Karena naga itu benar-benar melambangkan orang Chinese. Dia melambangkan kekuasaan. Makanya ada kata yang bilang long de chuan ren. Long de chuan ren itu adalah sebutan untuk orang Chinese. Yang konon katanya orang Chinese itu keturunan naga. Long de chuan ren. Yang keenam ada ular, she. She. Di dalam bahasa Mandarin biasanya segala sesuatu yang berhubungan dengan she atau ular itu mengandung makna yang kurang baik karena ular dianggap sebagai binatang yang dingin dan kejam. Contoh katanya, di tou she. Di tou she adalah sebutan untuk orang yang suka membuli kaum lemah. Di tou she. Berikutnya ada binatang kuda, ma. Ma
Kuda dianggap sebagai binatang yang aktif dan rajin. Biasanya binatang ini menggambarkan orang yang aktif dan juga rajin. Contoh katanya, qian li ma. Qian li ma adalah sebutan untuk orang yang sangat berbakat. Qian li ma. Binatang yang kedelapan, kambing. Yang kambing ini ternyata dianggap sebagai binatang yang penurut. Ada satu kata, ti zui yang. Ti zui yang adalah sebutan untuk orang yang menerima hukuman dari kesalahan orang lain. Disebut ti zui yang. Ada juga kata yang bilang ling tou yang. Ling tou yang itu adalah sebutan untuk orang atau leader yang mereka bisa membawa anak buahnya ke jalan yang lebih baik. Ling tou yang. Binatang yang ke-9 ada monyet, houzi. Houzi. Binatang ini dianggap sebagai binatang yang pintar dan lincah. Tapi kata-kata yang mengandung hou ini biasanya bermakna kurang bagus. Biasanya dipakai untuk mengejek. Misalnya, shou pi hou. Shou pi hou adalah sebutan untuk orang yang kurus kecil seperti monyet. Contoh kalimatnya, ta yiqian shou de xiang ge shou pi hou,没想到现在这么胖了。他以前瘦的像个瘦皮猴，没想到现在这么胖了。Dulu dia kurus sekali, kurus seperti monyet. Gak nyangka sekarang segendut itu. Shou pi hou. Yang ke-10 ada ayam, ji. Ayam ini ternyata dikenal sebagai binatang yang rajin dan bentuk badannya kecil. Tetapi ada kata yang menggunakan ji. Tie gong ji. Tie gong ji adalah sebutan untuk orang yang pelit. Ni shi tie gong ji ma? Yang ke-11, anjing, gou. Kebanyakan semua yang mengandung kata gou itu artinya gak bagus ya. Contohnya salah satu itu ada zou gou. Zou gou adalah sebutan untuk orang yang suka membantu orang jahat berbuat jahat. Zou gou. Yang terakhir ada babi, cu. Cu. Babi ini dianggap sebagai binatang yang malas dan bodoh biasanya ya. Contoh katanya yang menggunakan cu ada cu nao zi. Cu nao zi adalah sebutan untuk orang yang dianggap bodoh. Ni shi cu nao zi ma? Sekian pembahasan kita hari ini dan kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. 谢谢大家，我们下次再见，拜拜。